Halo Vilas, kembali lagi dengan saya Saiful di acara Sidak Konstruksi. Hari ini kita kembali mengunjungi Cafe Taman Koleksi dalam pekerjaan pengembangan meeting room Cafe Taman Koleksi. Dan saat ini pekerjaannya sudah mencapai 100% loh. Kita akan lihat apa aja sih yang sudah dikerjakan oleh Dakara Konstruksi. Yuk kita lihat. Oke, sekarang kita mulai dari bagian depan dari Cafe Taman Koleksi yang baru ini ya, di pengembangan meeting room Cafe Taman Koleksi. Nah, di sini ada dua ruangan, satu ruangan untuk meeting room besar dan satu meeting room kecil. Dan juga di sini ada cafe, ada yang dipergunakan sebagai semi outdoornya juga di bagian luar dari meeting roomnya. Terus juga di sini sudah kita lihat pekerjaan sudah 100%. Kita lihat ya hasil-hasil dari pekerjaannya sudah rapi, dari finishingnya juga sudah. Kita lihat dari pengecatannya juga sudah. Dan kemudian untuk ruangannya juga ini sudah siap dipakai semua. Nah, di sini ada ornamen dari lisplang ya. Jadi ini ornamennya kelihatannya hidup banget karena menggunakan pola atau profil serat kayu. Padahal ini terbuat dari GRC, tapi kelihatan orisinilnya gitu. Jadi ini nyambung banget dengan konsep taman yang di depannya dan konsep di sekitarnya yang lebih kepada forestry gitu ya. Jadi ini mirip semi parkit seperti itu. Nah, di sini juga ada tanaman-tanamannya dengan pot putih yang menyesuaikan dengan tema bangunan ini yang banyak menggunakan degradasi warna putih. Jadi warna putih itu kesannya itu futuristik ya, tapi ditambah dengan warna dari ornamen GRC ini, lisplang, kemudian dari besi-besi ini, warnanya ini menggunakan warna saddle brown. Jadi futuristik dibalut dengan alam seperti itu. Jadi konsepnya ini keren banget. Selanjutnya kita cek bagian. Nah, di sini adalah bagian sisi semi outdoornya ya. Di sini sudah bisa gambarannya seperti ini. Jadi kalau tidak ada meeting di sini bisa jadi buat cafe juga, tapi bagian luarnya semi outdoor gitu. Dan di dalamnya juga di sini ada meeting room yang cukup luas ya. Kapasitasnya bisa sampai 12 sampai 16 atau 20 orang gitu ya. Nah, di sini sudah lengkap. Kemudian juga di sini ada meeting room kecil. Nah, di sini kapasitasnya 6 sampai 10 orang masih bisa. Di sini juga sudah lengkap, sudah rapi. Kita bisa lihat dari pekerjaan-pekerjaan Dakara Konstruksi ini sampai semuanya selesai. Nah, di sini hambatan-hambatannya banyak ya. Dari pembangunan pertama, dari datar level yang tadinya kita lihat itu flat, ternyata setelah kita timbang ternyata posisi tanah ini sebenarnya turun, sehingga perlu banyak untuk kita levelnya supaya sama gitu, diuruk kembali gitu biar sama. Dan juga di sini hambatannya adalah bangunan ini tinggi besar, untuk openingannya besar-besar. Apalagi di sini kita menggunakan sliding door. Nah, sliding door di sini openingannya tuh besar sekali ya, 5,85 meter kali 2,8. Dan ini bakalan menjadi tantangan buat kita untuk membuat balokan yang kuat untuk menahan pintu ini agar tidak macet saat digunakan, seperti itu. Dan juga jelas kalau di Bogor ini hujan ya, jadi itu tantangan yang sudah biasa kita lakukan.
sehingga kita perlu namanya menyelesaikan bagian atap secepat mungkin agar bagian-bagian bawah itu dapat kita kerjakan saat hujan itu datang. Jadi kita masih bisa melakukan pekerjaan seperti itu. Oke, kita lihat lagi di dalam ruang meeting room ini. Meeting room ini terdapat 6 buah lampu downlight, dan ini terdapat meja untuk rapat, meja meeting yang bisa disetting berbagai macam kebutuhan ya, karena meja ini mejanya tuh satu-satu yang digabungkan seperti itu, sehingga dalam ruang meeting room ini bisa menggunakan berbagai macam pola pada saat meeting ingin dilakukan seperti apa, seperti itu. Sekarang dalam meeting room kecil juga sama. Nah, dalam meeting room kecil juga ini masih fleksibel juga, masih banyak ruang yang bisa digunakan. Mungkin masih bisa ditambah lagi mejanya juga. Jadi emang di sini cukup fleksibel ya, biar bisa jadi meeting room, atau enggak mungkin kalau dibuka semuanya masih bisa untuk jadi cafe terbuka juga seperti itu. Jadi untuk acara-acara semi outdoor itu di sini cocok banget, karena lagi dari dekat taman-tamannya ini bisa terlihat, ini langsung belum ke dalam gitu, bisa kelihatan sampai ke dalam seperti itu. Terus juga di sini kita ada pekerjaan tambah dari cafe meeting room ini, seperti pelatarannya ini kita buat, bisa kita lihat, bisa cek, kita menggunakan paving block hidrolik, dan juga sebagian dari paving block existing dari resto taman koleksi yang di bagian segi 8 yang kita ganti dengan keramik. Jadi dulu sebelumnya itu paving block yang di resto taman koleksi yang di segi 8 itu kita ganti dengan paving dengan keramik yang modelnya sama dengan teras pengembangan cafe yang ini, cafe meeting room ini. Nah, jadinya paving block existing kita gunakan sebagai untuk pelataran di depan cafe meeting room ini ya, sehingga saat pengunjung datang itu meminimalisir adanya kotoran naik ke atas meeting room. Jadi bisa terdecrease atau bisa berkurang saat menginjak-injak paving tersebut. Dan juga paving ini kan nanti kalau kena hujan juga dia bisa bersih sendiri, menyerap sampai ke bawah, jadinya lebih bersih ya. Terus juga kita ada pengembangan di sebelah bagian samping bangunan. Nah, di sini ada penambahan paving lagi untuk jalan baru untuk akses masuk atau sambungan dari kafe utama ke kafe pengembangan. Nah, ini fungsinya jelas agar pengunjung itu bisa langsung melihat bahwa kafe ini tidak terisolir atau tidak tertutup hanya bagian di kafe takol aja, sedangkan kafe yang baru ini sudah bisa beroperasi seperti itu. Jadi dengan adanya penyambungan jalan paving block ini dan kanopi ini, diharapkan para pengunjung jadi bisa melihat bahwa ini semua satu kesatuan kafe takol gitu. Dengan adanya kanopi yang baru ini, jadi tidak ada lagi cipratan hujan yang membasahi area penyambungan dari kafe utama ke kafe pengembangan gitu. Jadi dari pengunjung bisa berlalu lalang tanpa ada masalah seperti itu. Dan hambatan di sini adalah bahwa di sini tanahnya itu sebenarnya miring, dan dari area taman sampai ke
jalan penyambungan kafe ke pengembangan ini itu sebenarnya levelnya turun ya. Jadi kalau hujan dengan debit yang sangat besar itu bisa mengalir air dari air yang wilayah taman sampai ke kafe yang penyambungan ini untuk bagian jalan paving blocknya ini. Tapi kita sudah mengantisipasi dengan mengurangi level-level yang berada di sekitarnya sehingga jalan penyambungan ini tetap dapat beroperasi secara maksimal, jadi tidak tergenang atau becek ya, seperti itu. Dan juga ada tambahan debit air hujan itu dari belakang juga sebenarnya. Namun dengan kita menstrategikan level belakang itu lebih tinggi daripada level depan, sehingga air-air yang turun dari belakang itu cepat mengalir ke bawah, dan ketika hujannya sudah mulai berhenti atau reda itu jadinya cepat kering. Apalagi di sini paving block yang dimana banyak pori-pori yang bisa menyerap air seperti itu. Jadi inilah salah satu strategi kita dimana kekurangan di daerah ini adalah debit dari air hujan yang begitu meluap, sehingga kita harus bagaimana caranya bangunan ini bisa bebas dari genangan air seperti itu. Dan bangunan baru ini memang sudah dilengkapi segala macam fasilitas ya. Dari toiletnya ada, kemudian musolanya pun juga ada komplit. Jadi bisa kita lihat bahwa para pengunjung tidak usah ragu lagi ketika datang ke toilet ke kafe pengembangan ini, kafe Takol yang baru ini, itu tidak perlu khawatir kalau nanti ada hujan, jadi tetap tidak akan kebasahan insya Allah, seperti itu. Dan kemarin juga kita ada penambahan dari talang air juga di sini, sehingga talang airnya tadinya kita ingin membuat yang letter U, tapi karena di sini jumlah debit air plus daun jatuh itu sangat banyak, menimbulkan akumulasi sampah yang ada di atap, sehingga yang kita lakukan adalah melebarkan talang yang kita buat secara langsung, sehingga air dan sampah bisa langsung berjalan bisa langsung mengalir sampai turun ke bawah seperti itu. Jadi tidak ada lagi genangan-genangan yang ada di atap seperti itu atau di talang. Oke, kita bisa keliling aja dulu. Oke, jadi semua bangunan ini sekarang kelilingnya sudah dipasangkan paving block ya. Paving blocknya ini ya memang mengurangi kotoran yang naik atau enggak genangan air yang berkemungkinan naik ke atas pelataran seperti itu. Jadi untuk para pengunjung sekarang sudah sangat nyaman apabila bisa memasuki kafe taman koleksi yang baru ini. Jadi Dakara Konstruksi itu menyiapkan bukan hanya sekedar estetika tapi juga fungsinya. Jadi secara fungsi itu bisa beriringan dengan estetika seperti itu. Di sini taman-tamannya juga sudah bagus ya, sudah komplit. Jadi sangat cukup memperindah untuk kafe taman koleksi ini. Begitulah Dakara Konstruksi menjalankan pekerjaannya dan hasilnya cukup memuaskan. Oke, baiklah, kita akhiri kunjungan pada kali ini. Kunjungan Sidak Konstruksi. Tetap sehat, tetap semangat, tetap kerja cerdas. Goodbye.
pemirsa setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKN, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini. UMKM semangat, UMKM